Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gus Wawan Official bersama saya santrinya Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja, Guru Besar Padepokan Wali Songo Tirto Moning Suci, Tulang Bawang, Lampung. Baik saudaraku dimanapun kalian berada, yang di luar negeri maupun di dalam negeri, terkhusus fans Kanjeng Romo, para subscriber, YouTuber, dan semua para kalangan netizen, kami tak pernah bosan dan tak pernah lupa mendoakan panjenengan semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan panjenengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat video podcast tentang teman saya, pengalaman tentang teman saya ini di sebelah. Jadi pengalaman tentang mistis ya, yang dia alami waktu itu memang beliau bercerita tentang pengalamannya, sharing lah. Jadi dia juga ingin mau disampaikan juga pengalaman beliau ke para penonton seperti itu. Baik, sebelum saya membuka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Amin. Baik, perkenalkan dulu teman saya di sebelah kanan saya. Monggo diperkenalkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayong, bisa dipanggil Ayong. Kegiatan sehari-hari sih bekerja ya. Merantau. Iya. Baik, nih saya panggil Mas Ayong ya. Ya. Ya Mas Ayong, sesuai yang kemarin sampean sharing-sharing ke saya tentang mengenai pengalaman mistis. Itu pengalaman mistis yang seperti apa sih? Tolong diceritakan biar penonton juga penasaran nih ya. Pasti kalian penasaran kan ceritanya dia yang mistis, karena dia sering chat sama saya, Mas aku sering gini-gini. Ya makanya mungkin dengan apa ya, curhatan hati mungkin meringankan pikiran dia ya. Iya. Monggo Mas Ayong diceritakan. Iya, sebelumnya ini langsung cerita aja ya. Asal mulanya Pertamanya ini awalnya sih aku baru sadar ya Mas Riko ya. Kalau itu tuh pengalaman mistis ya. Baru sadar pas gede. Nah, awal mulanya itu pas aku masih kecil, masih ngaji, masih sekitar umur berapa ya? Sekitar 10 tahun mungkin 10 ya. tahun. 10 tahun. Itu kan aku tuh datang ngaji nih, pulang ngaji. Kebetulan dari jaraknya rumah sama tempat ngaji itu lumayan jauh. Terus di situ aku ngelewatin tempat gelap-gelap gitu. Itu jalan kaki Mas Ayong? Jalan kaki. Sama teman-temannya juga nggak? Sama teman-teman sih sebenarnya. Tapi teman-temanku ada di belakang sendiri. Soalnya aku kan turun duluan. Itulah ya. Nah, pas sampai di perjalanan itu biasanya sih aku mikirnya ini, aku kan sendirian, mungkin lagi diisengin sama mas sepupu gitu ya, buat ngaget-ngagetin. Nah, ternyata awal mulanya kejadian itu pas aku lewat di kayak pagar gitu ya, yang agak gelap. Pagar itu maksudnya pagar itu ada ini, ada rumah sih. Ada rumah tapi jarang. Pagar itu pagar apa sih namanya? Pagar tumbuhan itu loh. Nah, tiba-tiba pagarnya tuh goyang-goyang sendiri, sesek gitu loh. Gak ada angin, tapi goyangnya kenceng kayak digoyang-goyang gitu. Seperti emang kayak ulah temenmu kayak manusia gitu. Bener. Makanya aku nyangkanya aku dijailin sama mas sepupu nih. Biasanya mas sepupu kan iseng banget. Nah, pas ya udah aku santai aja. Apa sih gitu aku. Nah, lah itu namanya anak kecil ya lari lah ya. Lari ketakutan. Pas ini apa namanya? Pas besok paginya, pas aku nanya ke mas sepupu, Mas kamu ngapain sih bikin takut aku aja tadi malam. Nah si masku ini bilang, loh apaan gitu.
tadi malam pas waktu pulang ngaji kan mas yang ini, mas yang nakut-nakutin aku kan gerak-gerakin pagar itu ya. Oh enggak gitu. Nah mungkin aku nganggapnya cuman nganggapnya dia tetap bercandaan gitu. Nah pas aku inget-inget, pas dari aku inget-inget sekarang ya. Nah itu mungkin ini kejadian mistis yang aku alamin ya waktu kecil gitu. Itu. Tapi real memang itu mas sepupunya nggak ngerjain? Enggak ngerjain emang. Dan itu pas pagar bergoyang-goyang itu memang nggak ada orang? Nggak ada orang. Terus teman-temanmu yang di belakang? Masih di belakang dia. Oh. Jadi jauh jaraknya. Itu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua pas waktu dewasa ini. Sebenarnya ada tiga. Yang paling ekstrim. Berarti awal pertama kali ketemu dengan yang sampean anggap itu mistis, gangguan mistis atau yang disebut dengan diganggu sama sosok hantu lah ya. Itu bener. Mulai pas kecil waktu kurang lebih umur 10 tahun ya. Iya benar. Pas ngaji itu. Pas ngaji. Itu memang di tempatnya di gelap-gelap gitu ya. Tempatnya gelap-gelap. Di jalan. Bukan di jalan sih, di jalan tapi kayak pekarangan itu banyak. Dan rumah itu jauh. Jarang ya. Jarang banget. Terus sampai sekarang mitos itu belum terpecahkan. Siapa sih yang ngerakin pagar belum? Belum. Sampai sekarang belum. Ya aku anggapnya. Nangis kamu? Ya lari terbirit-birit lah mas ya. Enggak nangis, biasanya mas enggak nangis. Enggak, cuman mungkin gara-gara iseng kaget gitu ya. Ada yang isengin terus kaget aku lari gitu. Begitu. Nah terus yang kedua, ini lebih ekstrim lagi nih ya. Kan aku kebetulan di daerah sini tuh kan ngekos kan ya. Dulu tuh ngekos pertama kali. Nah, ini udah kerja apa belum nih? Udah kerja di sini. Nah, pas aku kan pindah kos berapa kali ya? Ada 3 kali mungkin ya. Nah, pas di kosan yang ketiga ini, pas waktu malam-malam ya, itu aku ngerasa kayak Aku kadang sering ngerasa gini mas Eko. Kadang aku tidur, terus ada yang mau datang nih ke aku gitu. Aku pernah ngerasain kayak gitu, sering malah kayak gitu. Kayak ada yang mau nyamperin gitu ya? Kayak ada yang mau nyamperin, kayak aku bisa ngerasain ini mau datang ke aku gitu. Nah pas waktu malam itu ya, aku sudah ngerasa gitu sekali, tapi aku bangun, gak jadi akhirnya. Terus aku setelah itu baca sholawat, baca apa gitu ya. Nah terus setelah itu aku tidur lagi, udah aman. Nah besok malamnya aku ngerasain kayak gitu lagi, kayak ada semacam kayak yang mau datang gitu. Tapi posisi pintu kebuka nggak? Enggak, ketutup. Emang kosannya itu sepi, terus ya emang sepi ya, kosannya itu sepi, kayak suasananya tuh kayak gak enak lah ya. Dari pertama kali aku kesana gak enak. Mungkin kanan kiri kamarmu tuh kosong bukan? Kalau kanan kiri ada. Cuman di belakang itu ada lahan kosong yang penuh pisang-pisang di sana. Begitu. Nah, pas malam kedua itu, pas aku tidur, pas tiba-tiba aku kebangun kayak yang separuh kebangun sih. Separuh kebangun, aku ngerasain loh kayak ada yang mau ngamperin aku ya gitu. Setengah sadar berarti? Setengah sadar. Nah tiba-tiba kakiku ini kayak yang diangkat gitu loh. Kayak yang diangkat ke atas. Setelah itu dijatuhin. Kaget aku, astagfirullahaladzim gitu. Itu malam itu? Malam itu. Kamu teriak keluar kamar gak? Langsung keluar kamar, langsung ke teman kos aku. Langsung ke teman kos sebelah, terus tidur sama dia. Gitu. Terus aku cerita ke temanku itu, Mas, sampean selama kos di sini ngerasain aneh-aneh enggak? Kalau aku sih Mas, alhamdulillah enggak ya. Emang kenapa sampean ada yang ganggu dah? Ya Mas, barusan aku ngerasa ini kakiku diangkat ke atas Mas. Nah, pas sejak saat itu aku tuh beberapa hari tidur sama dia. Memang gitu. Temenmu itu yang sebelah tuh tidur sini aja Mas gitu ya? Tapi nggak pernah cerita, oh Mas, emang kamar itu emang jarang dipakai karena banyak sering keluar masuk, nggak cerita? Kebetulan sih ini yang di kamarku itu sudah lama nggak kepake.
Oh, kamarmu itu. Yang aku tempatin tuh sudah lama banget gak pakai katanya. Itu. Dulu sih sempat ada yang ngepakai, cuman gak tahu dia Nggak tiba-tiba lama. gak lama terus dia keluar dari kosan itu. Jadi kosan itu menurutmu emang mistis banget ya? Iya. Agak angker lah ya. Agak angker. Soalnya di belakang tuh ada pohon-pohon pisang gitu. Itu yang bikin aku ini sih. Bikin takut. Bikin takut ya. Jadi kesimpulannya Mas Ayong tentang apa? Dunia goib atau sosok-sosok kayak gitu, sampean percaya nggak berarti? Kalau aku sih percaya kalau Tuhan itu nyiptain makhluk yang lain. Gitu. Dengan gangguan-gangguan seperti itu, sampean percaya nggak? Percayalah. Percaya, karena Percaya. sampean sudah pernah ngalami ya. Pernah ngalamin. Mungkin pertama kali sampean nggak pernah ngalamin, misal nggak pernah ngalamin sampai saat ini, mungkin nggak percaya ya. Mungkin nggak percaya. Karena nggak ngalamin. Nggak ngalamin. Karena ngalamin sendiri baru percaya. Baru percaya. Tapi sampean percaya tentang adanya ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya diciptakan bangsa kita dan bangsa goib. Iya betul. Seperti itu. Dan untuk gangguannya juga percaya zamannya. Setelah itu pengalaman yang sangat ekstrim ya itu ya Mas Ayong ya. Iya, yang itu ada sebenarnya ada dua. Yang ini kan pertama yang masih kecil, yang kedua yang di kosan, yang ketiga ini dari keluargaku sendiri. Gitu. Gimana itu maksudnya keluarganya? Gini kan aku waktu setahun yang lalu kan almarhum mbahku tuh meninggal. Nah udah kan meninggal sampai 7 harinya kan. Kalau di rumah tuh di kepercayaannya orang rumah, kalau hari ketujuhnya pamit. Nah itu yang paling bikin dredeg lah. Nah ini kan di rumah itu ada 3 kamar. Yang satu kamarku, kamarnya bapak ibu, dan yang satunya gudang di sebelah kamarku ini. Nah di sana itu kan aku sampai jam berapa ada tidurnya, sampai tengah malam lah ya. Tengah malam tiba-tiba di gudang itu ada kayak barang jatuh gitu loh. Ada kayak barang jatuh, tapi tak cek tuh nggak ada. Tikus bukan kucing? Nggak ada, bukan. Pokoknya kayak benda jatuh keras ya. Kan harusnya kelihatan tuh yang jatuh yang mana gitu kan ya. Nah itu nggak ada. Nah pas setelah itu, mungkin almarhum mbahku nih sudah pamitan gitu. Nah nggak sampai di situ. Setelah kejadian itu aku tidur kan. Tidur tiba-tiba entah kenapa suasana di samping kiriku ini, samping kananku ini kayak yang hangat gitu ya. Tiba-tiba aku kayak sesak nafas, terus kayak yang meluk erat gitu loh. Dipeluk iya, berasa dipeluk gitu. Sampai gak enak nafas gitu. Nah, setelah itu, mungkin dari versiku mungkin si mbahku ini meluk aku gitu ya. Pamit. Nah, terus pas katanya si bapakku ini bilang aja kalau kamu sudah ikhlas melepasin mbahmu. Ini kan soalnya kan mbahku deket banget sama aku. Terus aku bilang oh ya mbah, aku ikhlas, semoga dilapangkan, semoga ditempatkan di tempat terbaik. Baru setelah itu aman deh aku tidurnya gitu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Makanya sering kirim Al-Fatihah buat keluarganya. Iya. Sudah meninggal. Ya bukan hanya saudara sih, buat tetangga sebelah, teman kerabat lah yang sudah meninggal, kita tetap lalu mendoakan, kirim Al-Fatihah. Ya buat beliau di sana juga lah. Buat kita juga seperti itu. Baik, kesimpulannya Mas Ayong, yang tadi saya sampaikan berarti untuk kepercayaan dengan gangguan-gangguan mistis yang nyata, yang menurut Mas Ayong nyata, yang pernah mengalami, berarti itu memang benar ada. Dan Mas Ayong sudah juga percaya seperti itu ya. Iya. Berarti apa ya? Sebenarnya aku juga punya cerita ya. Tadi Mas Ayong sudah membahas tentang
pengalaman mistis yang terakhir, yang pas meninggal kepercayaan kalau beberapa hari ada yang pamitan. Iya. Itu sebenarnya memang saya percaya juga sih. Gimana? Saya juga pernah mengalami hal yang serupa, tapi ini benar-benar ngeri banget. Mungkin kalian penasaran ya cerita saya. Nanti saya bahas cerita yang part 2-nya. Ini saya sendiri yang pengalaman dan saya sendiri yang mengetahui. Kita lanjut di part 2-nya.